Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NIM 20410503085. Saya dari Akuntansi Syariah 3. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lingkungan demografis. Pengertian dari lingkungan demografis ini adalah suatu keadaan di mana terdapat beberapa populasi manusia yang memiliki karakteristik yang sangat beragam. Dan dengan adanya lingkungan demografis ini, maka akan mempengaruhi terhadap pemasaran suatu perusahaan. Kemudian di awal kita sudah singgung bahwa lingkungan demografis ini merupakan suatu populasi manusia. Nah, berbicara tentang populasi manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi manusia. Di antaranya, yang pertama itu ada perubahan bauran usia. Nah, jadi di dalam suatu negara itu kan pasti terdiri dari beberapa kalangan nih ya, baik itu dari balita, remaja, dewasa maupun orang yang lansia atau lanjut usia nih. Nah, jadi kita sebagai seorang pemasar harus benar-benar tahu atau harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan apa nih yang sekarang paling banyak dicari oleh kalangan masyarakat. Berbicara tentang perubahan bauran manusia, di sini tuh ada istilah yang namanya kohort, di mana kohort ini merupakan suatu kelompok individu yang lahir di periode yang sama dan menjalani hidup pada masa-masa yang sama. Nah, dengan dengan apa yang mereka lakukan sama-sama tersebut merupakan suatu momen berharga yang mereka alami. Jadi ketika mereka sudah beranjak dewasa, maka semua momen berharga tersebut akan tertanam dalam diri mereka sampai seumur hidup. Di sini dijelaskan terdapat 7 kohort, di mana kohort yang pertama yaitu ada kohort depresi. Nah, kohort depresi ini merupakan kohort yang dihitung dari kelahiran 1912 sampai 1921. Pada kohort ini tuh suatu kelompok ini mengalami penurunan secara drastis, yang mana itu ditandai salah satunya itu dengan adanya kesulitan ekonomi ya, dan pengangguran yang tinggi. Kemudian lanjut kohort yang kedua itu ada kohort perang dunia, yang mana dihitung dari tahun 1922 sampai 1927. Pada kohort ini tuh mereka ini sudah mulai memfokuskan diri untuk mengalahkan musuh. Jadi sudah mulai ada ada kesadaran diri dari mereka ini. Kemudian yang ketiga ini ada kohort pasca perang. Nah, kohort pasca perang ini dihitung dari tahun 1928 sampai 1945. Pada kohort ini mereka ini sudah mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi dan kehan sosial. Jadi pada kohort ini mereka sudah mulai merasakan kebahagiaan. Dan untuk kohort yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada kohort baby boomer, yang mana dihitung dari tahun 1946 sampai 1954. Pada kohort ini mereka ini sudah mulai menjadi dewasa. Kemudian yang kelima ada kohort baby boomer belakangan. Nah, pada kohort ini tuh dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Pada kohort ini tuh mengalami penurunan indeks di mana kurang lebih 30% ini membuat orang-orang pesimis tentang masa depan keuangan mereka ini, karena mereka ini sudah mulai merasakan kekhawatiran ya terhadap perekonomian apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian kohort yang keenam yaitu kohort generasi X, di mana pada kohort ini lahir dari tahun 1966 sampai 1976. Pada usia ini
sudah mulai menunda-nunda pernikahan, terus juga sudah mulai ada perceraian, juga menunda punya anak, serta mereka juga sudah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu komitmen. Kemudian yang terakhir itu terdapat kohort generasi N, di mana kohort ini lahir pada tahun 1977. Nah, pada masa ini tuh sudah ada internet, dan mereka tuh sudah juga menggunakan yang namanya internet. Dengan semakin berkembangnya internet ini dapat mengubah pola pikir mereka menjadi lebih idealis dan berorientasi pada masalah sosial. Jadi pada kohort yang ketujuh ini sudah ada kemajuan yang lebih jelas ya daripada kohort-kohort yang sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi di dunia itu ada pasar etnis dan pasar lainnya. Secara general atau secara umum, hampir semua negara itu penduduknya itu memiliki keragaman ya, keragaman baik dari ras maupun dari etnisnya. Nah, kemudian di sini Greg Macabenta itu menekankan bahwa ada 5 kelompok utama Asia Amerika memiliki karakteristik pasar spesifik mereka sendiri. Baik itu cara mereka dalam mengkonsumsi makanannya yang berbeda ataupun mempraktekkan agama yang berbeda, serta baik itu dalam mempresentasikan budaya nasional yang sangat berbeda. Sehingga bagi kita nih seorang pemasar itu harus mampu beradaptasi terhadap perbedaan yang sangat beragam tersebut, agar kita sebagai seorang pemasar juga dapat memaksimalkan pemasaran suatu produk yang akan kita pasarkan nanti ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor tingkat pendidikan, di mana di sini ada 5 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok tidak terdidik, yang kedua tidak lulus SMU, kemudian yang ketiga ada lulus SMA, yang keempat lulusan perguruan tinggi, dan yang terakhir tingkat profesional. Kemudian lanjut faktor yang keempat yaitu munculnya keluarga non-tradisional atau pola rumah tangga. Nah, jadi di sini keluarga non-tradisional itu bisa kita sebutkan dengan keluarga yang modern ya, dimana kebanyakan di negara-negara maju ataupun di perkotaan itu banyak orang yang hidupnya lebih suka hidup sendiri, dimana ketika mereka itu hidup sendiri secara tidak langsung kan pasti akan akan membutuhkan sesuatu yang simple ataupun yang sederhana, seperti semisal kayak tempat tinggal nih, kayak apartemen. Nah, otomatis kan ketika mereka tinggal sendiri itu maka akan membutuhkan apartemen yang kecil dengan harga juga yang lebih murah. Makanya nanti kita sebagai pemasar itu akan menyesuaikan atau memberikan adaptasi ya terhadap kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh seorang konsumen. Kemudian yang terakhir itu ada perubahan geografis yang besar dalam suatu populasi, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pesatnya pertumbuhan penduduk, kemudian yang kedua rendahnya angka kematian, dan yang ketiga yaitu keadaan alam sekitar. Kita nih sebagai seorang pemasar itu harus benar-benar cerdik ya dalam memanfaatkan peluang agar suatu pemasaran itu mencapai target yang sudah diinginkan dari awal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.